Ya. Nah, di slide berikutnya ini menunjukkan gejala neuroglikopenia. Neuroglikopenia itu neuro itu otak ya, saraf ya. Artinya neuro mengalami glikopenia, kekurangan gula, kekurangan energi. Ini yang menjadi dasar kenapa sarapan itu jadi penting. Kenapa? Kalau kebanyakan manusia sekarang, kalau kita telat sarapan atau sejak bangun kita tidak memasukkan makanan dalam bentuk karbohidrat ke tubuh kita pasti kan mudah mengalami penurunan gula darah. Nah, penurunan gula darah ini yang menyebabkan otak kehilangan energi sehingga muncul gejala neuroglikopenia tadi. Neuroglikopenia itu seperti contohnya kita merasa lemas, merasa gemeter, mahnya kambuh, keringat dingin, atau tidak bisa fokus berpikir, atau bahkan muncul anxiety, kita jadi gampang marah, gampang kesal, karena hanya masalah sepele, belum makan, belum sarapan. Itu artinya sebetulnya masalah utamanya di otak, karena otak kita sebagai kontrol utama organ ke seluruh tubuh, itu tidak mendapatkan akses energi dari gula, karena kita tidak makan karbohidrat setiap pagi hari. Oke, next slide. Sudah digeser? Nah, kita lupa kita punya itu. Kita lupa. Kalau aku kebetulan tipis ya. Cuman mungkin orang normal lainnya yang ininya masih agak tebal ya, atau pahanya, pipinya masih tebal ya, atau tangannya masih tebal, di bawah kulit itu disebut lemak. Itulah cadangan energi manusia sebenarnya. Artinya itulah sumber energi bagi manusia di saat belum makan. Jadi fungsi manusia menyimpan lemak di badan ialah sebagai cadangan energi untuk dipakai sebelum mereka bisa mengisi bensinnya kembali. Jadi tangki bensin kita itu sebetulnya bukan di lambung, bukan di usus, tapi di bawah kulit kita. Lemak-lemak yang kita kumpulkan di tubuh kita itu semua fuel, bahan bakar. Pertanyaan terbesarnya cuma satu. Kenapa kalau kita belum sarapan, kok kita tidak bisa mengenal lemak sebanyak itu di tubuh kita? Nah, mungkin nggak semua orang lemaknya berlebihan. Contoh kayak aku nih, lemak body fat itu jujur di bawah 10% memang rendah. Tapi believe it or not, hampir 15 tahun aku cuma makan sekali sehari. Yaitu cuma antara sebelum maghrib saat aku tidak puasa sunnah, atau sudah maghrib. Pada saat aku udah pulang rumah, biasanya aku baru makan. Jadi selama 15 tahun pola gaya hidupku ialah aku makannya itu selalu nanti setelah aku sampai rumah, sudah nyaman, nggak ada urusan kerjaan lagi, bisa menikmati makananku, dan makanan itu otomatis karena aku melalui jendela puasa menjadi sesuatu yang sangat dinantikan, sama seperti hanya nanti kita Ramadan. Saat kita berpuasa, yang pasti kita nantikan ialah saat berbuka kan. Nah, itu merupakan stress reliever terbaik bagiku, dan itu juga merupakan stress reliever, relief stress, pelepas stres yang paling baik, karena basic primitif manusia, makanan itu ialah ultimate reward-nya, hadiah terbesarnya dalam satu hari, bukan uang. Makanya analogi tadi kan aku bilang, kalau orang sekarang kalau mau bebas dari stres, tidur nyenyak, sampai rumah, habis maghrib, siapin duit 100 juta di meja. Pasti dia sudah nggak ada pikiran lagi. Kalau ada makanan di rumah untuk dinner, mungkin manusia sekarang tidak bisa berhenti berpikir masalah di hari itu. Karena makanan tidak terlalu spesial lagi. Makanan sudah dia peroleh sejak pagi hari, siang hari, dan malam tidak begitu spesial makanan tersebut. Tapi fungsi puasa sebenarnya ialah membuat makanan itu menjadi reward. Basic primitif kita hanya berpikir gimana caranya aku bisa makan hari ini. Kalau kita berpikir sekarang kapan aku bisa makan hari ini, nanti saat berbuka, terutama di bulan Ramadan. Makanya menjelang Ramadan
basic primitif kita, nanti pada saat menjelang maghrib, kita selalu berpikir, makan apa ya nanti? Aku udah gak sabar nih pengen berbuka. Karena itu reward kita pada hari itu. Jadi efek puasa ke psikis kita untuk memberikan ketenangan batin, membuat hari itu selesai dan kita bisa tidur nyenyak, itu baru terjadi saat makanan itu diberi jarak waktunya untuk bisa dimakan. Tidak dimakan sejak pagi, siang, sore, atau mungkin 4 kali sehari. Tapi kalau makanan itu diberi jarak oleh puasa, itulah makanan menjadi hadiah terbaik untuk kita menutup hari, melepas semua urusan duniawi, menundanya esok hari, dan malamnya kita bisa tidur nyenyak dan pulas. Itu esensi puasa yang banyak orang belum paham. Jadi kenapa aku 15 tahun suka makan sekali sehari, bukan karena aku tersiksa terus sengaja, karena ini penting untuk relaksasiku. Jadi karena aku makan selalu di akhir hari, dan aku nih di kondisi makan terakhir kemarin sekitar jam 5 sore kalau kemarin makannya, sampai sekarang aku belum makan. Apakah aku kelihatan seperti orang belum makan? Apakah aku kehilangan energi, pusing, gemeter, keliangan? Tidak. Itulah fungsi ketosis yang aku maksud. Ketosis memperkenalkan kembali lemak yang tersimpan di tubuh kita dengan otak kita. Otak kita sudah tidak akan lagi mencari gula, tapi akan menggunakan lemak dalam bentuk keton. Itulah dasar kenapa disebut ketosis. Kondisi di mana otak menggunakan keton yang berada di darah, perubahan konversi lemak di liver. Oke, next slide. Aku mau menunjukkan mengenai tangki bensin. Ini the body fuel tank. Itulah liver. Jadi yang paling atas itu liver itu memiliki glikogen, cadangan gula sementara. Liver glikogen ini akan berfungsi sebagai sumber gula sementara sebelum manusianya makan gula kembali, contohnya karbohidrat. Jadi kalau kita tidak makan karbohidrat, liver glikogen ini tidak bisa lama-lama mempertahankan gula darah di sirkulasi. Efeknya gula darah mudah turun dan muncullah gejala yang kita sebut neuroglikopenia tadi. Efek dari hipoglikemia, penurunan gula darah, menyebabkan kita kekurangan gula juga di otak. Dan kita menjadi kelingan, tidak berenergi, tidak bisa mencari makan, tidak bisa bekerja, hanya karena belum makan, yaitu kekurangan gula. Tapi hal ini jelas sangat tidak masuk akal kalau kita diposisikan di alam liar, di mana makanannya justru itu yang dicari. Jadi kita nggak mungkin makan dulu sebelum mencari makan. Jadi disinilah baru terlihat bahwa ternyata adipose tissue atau sel lemak yang berwarna kuning itu, lemak di tubuh kita, itulah cadangan energi terbesar di seluruh tubuh, bukan gula. Tubuh kita tidak menyimpan gula banyak-banyak. Bahkan kadar gula 100 mg per desiliter darah itu dalam 5 liter darah kita, rata-rata itu cuma setara dengan 2 sendok teh gula pasir. Cuma setara dengan 2 sendok teh gula pasir. Jadi penyimpanan gula di tubuh manusia ini sangat kecil untuk disumbangkan ke sirkulasi. Penyimpanan gula yang banyak ada di otot kita, dalam tubuh glikogen juga, tapi tidak bisa dikembalikan ke darah saat kita belum makan. Itu khusus reserve untuk otot. Jadi hanya liver glikogen yang bisa dirubah kembali menjadi gula ke darah. Dan itu kalau kita tidak makan karbohidrat sama sekali atau tidak makan apa-apa, akan habis dalam 26 sampai 28 jam saja. Tidak bisa lama-lama. Sedangkan yang bisa dipakai dan bisa bertahan lama, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, ialah simpanan lemak kita yang melimpah. Tapi tubuh kita tidak bisa melihat bahwa itu tangki bensin manusia sebenarnya. Oke. Next slide. Ini menunjukkan komposisi bahwa lemak itu dari total body composition, lemak itu merupakan sumber energi paling terbesar di dalam tubuh manusia. Ya, bukan gula
bukan protein di otot. Lemaklah sumber energi sebenarnya bagi manusia. Lemak di badan kita sendiri ya, bukan lemak di makanan. Lemak yang sudah disimpan di tubuh kita sendiri. Hasil dari ekses atau kelebihan dari apa yang kita makan tapi tidak dipakai sebagai energi. Jadi kalau kita makan apapun itu, mau karbohidrat, mau protein dan lemak, tubuh kita selalu menyimpan eksesnya dalam bentuk lemak kembali, karena itu salah satu-satunya cara bagi tubuh untuk menyimpan ekses energi dari sumber makronutrisi apapun. Ya, jadi efeknya ialah kita menggemuk, kita bisa menyimpan lemak. Itu kuncinya. Next slide, sorry, next slide. Jadi lemak yang di tubuh kita, kalau kita sedang tidak makan, otomatis kadar insulin kita menurun, sehingga meningkatkan lipolisis, yaitu pemecahan lemak dalam tubuh kita ke darah. Itu lemak itu akan dipecah menjadi fatty acid dan glycerol. Di situ bisa dilihat ada fatty acid dan glycerol, di mana fatty acid ini akan dibawa oleh albumin. Fatty acid atau lemak bebas ini akan menjadi sumber energi di seluruh tubuh kecuali otak. Otak tidak bisa menggunakan fatty acid, karena fatty acid terlalu kompleks kalau di darah, dia selalu dibawa oleh protein lain. Contohnya kalau dari pipi perut paha kita, dibawa oleh albumin. Kalau yang dikirim oleh liver kita, dibawa oleh lipoprotein, seperti LDL, VLDL. Dari pencernaan kita dibawa oleh silomikron. Nah, jadi fatty acid ini begitu lepas dari pipi perut paha kita, itu bisa dipakai oleh seluruh tubuh kecuali otak. Ya, karena otak memiliki pembuluh darah khusus, blood-brain barrier, yang tidak bisa ditembus oleh lemak, tapi bisa ditembus oleh gula, glukosa, atau keton. Oke, next slide. Ini aku skip aja, terlalu teknikal. Next slide. Nah, itu pembuluh darah di otak. Ya. Pembuluh darah di otak yang terbatas hanya bisa menyeberangkan partikel kecil, lemak nggak bisa nyebrang, untuk bisa diakses oleh otak. Itu sebabnya gula dan keton itulah yang bisa menyeberang, lemak tidak bisa. Jadi sebanyak apapun lemak di tubuh kita, selama lemaknya belum dirubah menjadi bentuk keton, otak kita tidak bakal pernah kenal dan selalu mencari gulanya aja. Sedangkan cadangan gula yang aku bilang tadi di darah kita pun 100 mg itu hanya setara 2 sendok teh. Glikogen di liver hanya bisa menahan suplai gula ke darah selama 26-28 jam saja. Setelah itu glikogen di liver habis. Jadi pada saat manusia modern sudah tidak bisa mengenali lemak di badannya sendiri, dia akan bolak-balik selalu makan. Tujuannya makan ialah mengembalikan gulanya, sehingga dia bisa berpikir lagi, bisa aktif fisik lagi. Karena otak kan kontrol seluruh tubuh. Kalau dia kehilangan energi, kitanya muncul gejala yang aku bilang tadi. Mah, karena belum makan. Itu sebetulnya masalahnya bukan di sini, itu karena otaknya kehilangan energi, sehingga sistem sarafnya menyebabkan tubuh kita meradang, salah satunya di pencernaan, sehingga kita merasa kayak gejala mah, masuk angin, gemeter, hanya karena belum makan. Padahal itu karena otak kehilangan energi, kekurangan gula. Tapi dia tidak bisa lihat lemak yang dibawa di tubuhnya banyak itu. Oke, next. Ya, ini terlalu teknikal. Ini contoh transporter di pembuluh darah otak yang hanya bisa menyeberangkan gula atau keton melalui transporter. Ini aku skip aja ya, karena terlalu teknikal buat orang awam. Next. Nah, ini yang aku mau menunjukkan bahwa metabolisme saat berpuasa, metabolism during fasting, saat semua manusia di bumi, kalau dia mengalami tidak makan selama lebih dari 26-28 jam, otomatis dia akan mengalami yang namanya ketosis. Karena jika mereka tidak makan 2 hari, nggak langsung mati kan,
nggak makan 2 hari, dan itu normal terjadi di masa lalu, tidak normal saat sekarang, kecuali orang nggak punya duit, nggak bisa beli makan, itu otomatis langsung kembali ke fitrah dasar metabolismenya, yaitu apa? Kembali kenal lemak di badan. Kalau nggak kenal lemaknya, bisa KO. Otaknya tidak boleh lama-lama kehilangan gula. Jadi manusia manapun di muka bumi, kalau dia abstain atau tidak makan 26-28 jam, 2 hari, 2 kali 24 jam sampai 3 kali 24 jam, sudah pasti di darahnya muncul keton, di mana fungsi keton tersebut untuk mensuplai energi ke otak. Asal keton tersebut ialah lemak di badan kita dilepas ke darah dan liver akan merubahnya menjadi keton sehingga otak bisa menggunakan keton tersebut sebagai energi, tidak lagi mencari gula. Disitulah kita bisa segar, kayak contohnya aku gini, 15 tahun tidak makan karbo, dan sampai jam segini aku belum makan, aku tidak lemas, tidak ada gejala gemetar dan sebagainya. Tadi pagi, sebelum acara ini, aku sempat nge-gym dulu, olahraga malah, tanpa kondisi makan. Itu semua karena otakku sudah kenal dengan keton, sehingga aku bisa kenal dengan cadangan lemak di badanku. Walaupun sedikit sekali, walaupun aku lebih sedikit cadangan lemaknya, tapi tetap cukup bagiku. Aku cukup makan sekali sehari. Aku tidak merasa kekurangan, walaupun aku sudah kekurangan lemak kalau secara umumnya body fatku memang di bawah rata-rata, tapi tidak menghalangiku untuk bisa makan sekali sehari. Apalagi logikanya, apalagi orang yang perutnya masih buncit, yang obesitas, malah kebalikannya, lebih sulit untuk melakukan puasa. Nah, jadi rahasia ketosis itu ialah rahasia alam, di mana otak kembali diperkenalkan dengan tangki bensin sebenarnya yang diciptakan Allah sebagai cadangan energi di tubuh, yaitu lemak, bukan gula. Kita tidak ada yang menyimpan gula banyak-banyak, kan nggak ada yang mau jalan-jalan kemana-mana bawa tangki bensin gula darah 200 lebih kan, itu diabetes. Kita maunya gula darah kita normal, di bawah 100 kalau bisa. Ya kan, stabil maksimum 100, kalau bisa di bawah 100. Malah rata-rata gula darahku di bawah 80, sekitar 60-70. Tapi nggak ada masalah. Karena aku tidak butuh banyak gula. Aku sudah menjadi mesin pembakar lemak. Itu rahasia alam di mana manusia jadi lebih mudah untuk mencari makan tanpa perlu makan lebih dulu. Itu rahasia alamnya seperti itu. Kembali ke fitrahnya, bisa mengakses lemak yang ada di dalam tubuh kita sendiri untuk usaha kita mencari makan. Itu rahasianya. Oke, next slide. Nah, ini fase terjadi saat orang tidak makan selama lebih dari 24 jam lebih. Itu sudah mulai, jadi ketosisnya itu sendiri di sini di grafik ini sudah mulai muncul setelah 26 sampai 28 jam. Mulai muncul ketonnya, ketogenesis. Jadi semua manusia di bumi ini basic dasar metabolismenya ialah ketosis. Namun setelah dia makan karbohidrat, dia menjadi mesin membakar gula. Kekurangan gula membuat dia harus makan sumber gula kembali, yaitu karbohidrat, nasi, roti, mie, dan sebagainya. Oke. Next slide. Ini grafik kadar keton, beta hidroksibutirat itu keton. Jadi bayi manusia, bayi spesies manusia yang terlahir pertama kali ke muka bumi keluar dari rahim ibunya, kalau dites darahnya ada ketonnya. Artinya manusia dilahirkan dari rahim ibunya sudah disiapkan untuk kenal dengan tangki bensinnya sendiri, karena itu basic metabolismenya. Kenal, makanya bayi lahir ke muka bumi ini posisinya, yang bayi yang sehat ialah bayi yang gemuk, yang cadangan lemaknya banyak, berat badannya cukup, walaupun tidak berlebihan. Tapi itulah desain dasar manusia sejak dilahirkan ke muka bumi. Otaknya langsung kenal dengan lemak, karena apa? Di darah bayi newborn yang baru lahir sudah ada keton di darahnya. Nah, sering mereka makin dewasa, lingkungannya mengajak makan karbohidrat, otomatis teman-teman sekalian, ketonnya hilang. Dapat menyimak suara saya, Mas Tio? Ya. Saya dengar. Reconnecting. Nah, reconnecting. Enggak, kalau ini ya.
Sinyalnya ya? Iya, Sinyal sini. sinyal sini. Itu pintu depan bisa dibuka biar kalau Oke. Kayak udah mati sih. Belum. Tunggu ya. Nah, Mudah-mudahan nanti juga ada kesempatan bagi teman-teman yang mau bertanya kepada Mas Tio ya, Om. untuk Oke. banyak hal bila nanti ada yang ingin ditanyakan. Mas Tio, Ya. halo Mas. Sudah online? Sudah oke? Siap. Ya, oke. Baik, silakan boleh dilanjut kembali Mas Tio. Ya, ini untuk Baik. mempersingkat waktu, mungkin lebih pengennya audiens ke arah tanya jawab. Betul. Bila tolong langsung digeser ke slide paling terakhir. Slide paling akhir, silakan. Baik. Ya, karena terlalu banyak kalau aku jelaskan semua. Oke. Nah, itu gaya hidupku. Itu gaya hidup ketofastosis. Perhatikan gaya hidupnya. Yang paling awal ialah fasting. Fasting itu ini gaya hidup yang tidak perlu dipelajari kalau kita masih hidup di alam liar. Tapi di zaman modern, lingkungan obesogenik, kita butuh boundaries. Kita butuh pembatasan diri, sama seperti agama untuk membatasi perilaku moral kita, hubungan sosial kita dengan sesama manusia. Kita butuh agama, butuh adab. Nah, untuk pola hidup sehat yang kita lagi bingung mencarinya, aku menitipkan 5 hal ini. Di tengah kenyamanan yang disediakan dunia modern, dan aku yakin di masa depan kenyamanan tidak berkurang, meningkat, makan makin mudah, untuk mager makin mudah, untuk stres 24 jam makin mudah terjadi, untuk mengalami kekurangan jam tidur sangat sering terjadi. Inilah tantangan kita di masa depan. Tapi aku selalu mengingatkan ancestral lifestyle sebagai clue alam yang mungkin kita lupa, bahwa saat kita bangun pagi, normalnya di alam, settingan dasar kita ialah kita tidak langsung makan. Kita membatasi jendela makan kita di dunia modern. Nanti saat saya makan, saat sudah waktunya. Yang kedua, saat belum makan, bukan berarti sama seperti puasa Ramadan nanti, mungkin kebanyakan kita menghemat tenaga. Puasa Ramadan bukan artinya kita bersantai-santai. Nanti keburu habis tenaganya, puasa masih panjang, maghrib masih panjang. Salah. Puasa tidak didesain seperti itu. Puasa bukan berarti kita melemahkan, menjadi lemah. Justru puasa itu membuat kita manusia sebenarnya jadi super power. Justru kalau aku sudah makan, tenagaku melemah, aku ngantuk. Aku tidak kuat secara fisik, tidak bisa banyak mikir. Tapi kalau belum makan seperti ini, semakin lama aku tidak makan di sore hari nanti, semakin pikiranku jreng, semakin energiku melimpah di otak dan di badan. Karena tubuhku support aku untuk segera menemukan makanan. Tubuhku melihat seakan-akan situasiku belum makan seperti di alam liar. Padahal aku memang abstain dari makanan, fasting yang disengaja. Karena aku hidup di dunia modern. Tapi tubuhku tidak melawanku, tidak melemahkanku, justru memperkuatku di saat fasting. Tapi kebalikannya, tubuhku melemahkanku di saat aku sudah makan. Karena aku makannya pasti kenyang, lemas, beristirahat, tinggal tidur. Jadi makanan sebetulnya melemahkan. Puasa menguatkan. Semua hal ini kondisinya terbalik di alam modern. Karena metabolismenya sudah berubah. Masuk gula dulu baru segar. Kalau aku untuk mengakses lemak, justru tidak makan atau fasting membuat lemak di badanku dilepas untuk bisa digunakan sebagai sumber energi. Itulah efek dari fasting dan moving, bergerak. Oke? Ya. Sekarang yang ketiga ialah relaxing. Jadi sebelum ngomong makanan, aku selalu bicara relaxing. Waktunya untuk santai, relax. Harus tahu kapan waktunya. Saat matahari sudah menjelang terbenam.
menjelang maghrib kayak nanti di Ramadan nanti kita semua bakal berbuka, carilah posisi sudah santai di rumah, sudah siap dengan keluarga berbuka, bersantai. Yang dibahas yang enak-enak aja, jangan bahas kerja di kantor yang pelik. Karena me time, family time, itulah waktu yang tepat untuk menghadapi makanan. Hingga kita bakal mencerna makanannya dengan lebih baik saat di kondisi kita relax, bukan dalam kondisi masih banyak pikiran, masih banyak kerjaan, kita sudah harus makan buru-buru. Jadi manfaatkan nanti Ramadan untuk melatih diri, melihat bisa nggak puasa membuatku menjadi manusia berbeda, yaitu memiliki tenaga di saat puasa dan relax, siap istirahat setelah makan. Itu yang benar-benar esensi yang nanti didapatkan setelah puasa Ramadan. Yang berikutnya ialah feeding atau makan. Makan yang diajarkan di KF ialah makan seperti situasi di alam liar. Jadi kalau di situasi modern, karbo di mana-mana. Di situasi alam liar, karbohidrat tidak ada. Jadi aku pribadi dan komunitasku, walau kita hidup di dunia modern buatan manusia, kita mensituasikan pilihan makanan kita seperti yang disediakan alam liar, yaitu sumber hewani. Ikan, telur, ayam, daging. Ini yang sangat mungkin paling dipilih manusia di alam liar. Kalau kita sekarang, aku mau pakai nasi juga, mau pakai roti juga. Betul, di sini ada. Di alam liar, tidak ada. Jadi komunitas aku dan komunitas kita membatasi untuk tidak memasukkan karbohidrat, memilih. Dan kita tidak pernah mengharamkan. Tidak boleh mengharamkan sesuatu yang tidak ada hukumnya. Tapi kita memilih untuk makan yang sesuai alam. Sesuai apa yang kita sudah didesain sejak awalnya di alam, yaitu sumber hewani yang kita buru di alam. Dan kita abstain, memilih untuk tidak makan karbohidratnya. Tujuannya apa? Supaya otak kita bisa terus mengenali lemak di tubuh kita sebagai teknik bensin. Sehingga esok hari, aku tidak akan cari gula pagi-pagi. Aku masih tetap kena lemak, aku mampu berpuasa dengan mudah. Kenapa? Karena otakku terus dapat keton yang berasal dari lemak di tubuh. Dan yang terakhir, sleeping. Walaupun hiburan masih ada sampai malam hari, atau tuntutan duniawi masih ada sampai malam hari di dunia modern ini, aku dan komunitasku membatasi diri, boundaries, agar tahu waktunya. Insya Allah mengikuti tuntunan Rasul, tidur setelah isya. Berusaha menggeser semua urusan duniawi untuk esok hari. Tidur cepat, bangun lebih cepat sebelum subuh. Mulailah hari lebih cepat. Kejar rezeki lebih cepat di pagi hari, bukan menunda-nunda. Jadi bukan menunda tidur, akhirnya telat bangun, telat berusaha, akhirnya terulang terus. Tidak, lebih baik jadi early bird, early sleeping, early waking, early trying, effort. Jadi kalau kita mau ngegas fisik dan pikiran kita, gaslah di pagi hari, bukan di sore ke malam hari. Oke, itu 5 pilar yang aku lakukan dari fasting sejak pagi tadi. Moving, aku sudah nge-gym dan posisi seminar seperti ini, walaupun aku online, aku tidak mau duduk, aku pilih berdiri karena aku tidak mau banyak duduk. Relaxing, nanti setelah asar, aku sudah ngerem semua kerjaanku. Menjelang maghrib, aku sudah siap-siap merilekskan diri untuk aku makan. Dan nanti yang aku makan, biasanya aku sukanya makan ikan tanpa unsur karbohidrat. Dan yang pasti setelah isya, insya Allah aku langsung tidur. Yang terakhir, tidur. Dan aku akan repeat, mengulang kembali flow ini setiap hari, di esok hari. Itu gaya hidupku yang insya Allah bisa menginspirasi dan mungkin bisa menjadi boundaries yang bisa digunakan kita manusia yang dihadapkan oleh lingkungan yang semakin nyaman, semakin mudah, tapi kita tidak sadar menjerumuskan kita ke arah penyakit-penyakit yang kita tidak inginkan karena masalah metabolisme kita yang melambat atau kita mengalami penyakit. Jadi mungkin kalau masih banyak orang yang bertanya, gimana sih cara sehat? Harus makan apa sih? Harus apa sih? Komunitas kami, Ketofastosis, menawarkan, berusaha mengingatkan apa yang sudah ada di alam.
Pola tersebut bukan ciptaanku. Pola tersebut terbentuk oleh alam di masa lalu. Aku hanya mengangkatnya kembali ke permukaan yang mungkin manusia sekarang banyak lupa dan kebingungan bagaimana cara hidup sehat. Di mana sebetulnya alam sudah menunjukkannya. Alam ciptaan Allah, bukan ciptaan kita yang sudah kita modifikasi. Alam ciptaan Allah aslinya, spesies manusia dijamin oleh Allah untuk survivalnya dan insya Allah untuk umurnya yang bisa dijalani dengan lebih sehat di luar takdir. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.